Biasanya, ada anggapan umum bahwa dalam sebuah hubungan, perempuan sering dianggap selalu benar, sedangkan laki-laki dianggap sering salah. Meskipun terkesan egois, pola pikir ini muncul karena alasan tertentu. Faktanya, perempuan seringkali lebih jeli dalam menemukan kesalahan kecil yang dilakukan oleh pria. Hal ini memberi mereka kemampuan untuk berargumen dan menghindar dari kesalahan, bahkan ketika mereka juga berperan dalam masalah yang terjadi. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa penyebab kenapa wanita sering merasa paling benar. Simak video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Hubungan bisa menjadi tidak seimbang jika salah satu pihak selalu dianggap benar, sementara yang lain diposisikan sebagai pihak yang salah. Pada dasarnya, untuk menyatukan kedua pemikiran, sifat dan karakter bukanlah hal yang mudah. Apa yang terkadang benar di pikiran kita, belum tentu benar di pikiran wanita. Begitu juga sebaliknya. Berikut ini beberapa penyebab wanita selalu merasa paling benar. Pertama, karena wanita hanya ingin dimengerti dan dimaklumi. Wanita seringkali hanya ingin dipahami dan dimaklumi. Pada dasarnya, kamu ingin pasanganmu memahami semua keinginanmu, bahkan tanpa harus selalu diungkapkan. Diam-diam, kamu juga berharap dia bisa menerima dan memaklumi segala hal tentang dirimu, termasuk dalam hal benar atau salah, tanpa perlu banyak perdebatan. Harapan ini membuatmu ingin dia tetap mengerti perasaanmu. Bahkan saat kamu mungkin melakukan kesalahan, kamu berharap dia bisa melihat situasi dari sudut pandangmu dan tetap memberi pengertian tanpa banyak kritik. Pada intinya, kamu menginginkan kenyamanan dan dukungan emosional, di mana pasanganmu bisa menerima dirimu sepenuhnya, terlepas dari masalah benar atau salah yang terjadi dalam hubungan. Namun ketika harapan ini tidak terpenuhi, bisa muncul rasa kecewa atau frustasi. Kamu mungkin merasa pasanganmu tidak cukup peduli atau tidak memahami perasaanmu. Padahal bagi pasanganmu, dia juga mungkin ingin diakui dan dipahami. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan jujur, sehingga kedua belah pihak bisa saling mengerti, memahami dan mendukung satu sama lain tanpa ada perasaan terabaikan atau disalahpahami. Dengan komunikasi yang baik, kamu dan pasangan bisa saling belajar tentang cara terbaik untuk memahami satu sama lain. Saat kamu merasa dipahami, itu akan memperkuat ikatan emosional dan membuat hubungan lebih harmonis. Begitu pula sebaliknya, saat pasanganmu merasa didengarkan dan dimengerti, dia akan lebih terbuka dan mungkin lebih siap untuk memaklumi hal-hal kecil yang biasanya menjadi sumber konflik. Pada akhirnya, keseimbangan dalam saling mengerti dan memaklumi adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap sehat dan penuh kasih sayang. Kedua, memang sudah hukum alam, wanita yang selalu benar dan pria yang selalu salah. Mau dibicarakan berulang kali, pandangan bahwa wanita selalu benar dan pria yang selalu salah tampaknya akan sulit diubah. Menyebutnya egois juga terasa kurang tepat, karena konsep ini sudah seperti sesuatu yang alami, yang dianggap wajar dan tidak perlu dipertanyakan. Wanita selalu dianggap benar, sementara pria dituntut untuk lebih bersabar dan menerima keadaan ini. Dalam situasi seperti ini, pria seringkali merasa perlu untuk mengalah demi menjaga keharmonisan hubungan. Meskipun terlihat tidak adil, banyak yang percaya bahwa itulah cara untuk menghindari konflik. Namun konsep seperti ini bisa beresiko membuat hubungan tidak seimbang, di mana satu pihak terus-menerus mengalah, sementara pihak lain merasa selalu benar. Pada akhirnya, meskipun ada anggapan bahwa wanita selalu benar,
Penting bagi kedua belah pihak untuk tetap menghargai dan mendengarkan satu sama lain, agar hubungan tetap sehat dan saling menghormati. Jika pola pikir seperti ini terus dipertahankan, tanpa adanya komunikasi yang efektif, bisa mengakibatkan ketidakpuasan dan jarak emosional antar pasangan. Pria mungkin merasa tidak dihargai atau tertekan, sementara wanita mungkin merasa terjebak dalam peran yang tidak adil. Untuk memperbaiki keadaan, penting bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan keseimbangan yang lebih adil dalam hubungan. Ini termasuk berusaha memahami perspektif masing-masing, berkomunikasi secara terbuka tentang perasaan dan kebutuhan, serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan cara ini, hubungan dapat berkembang menjadi lebih harmonis dan saling menghargai, bukan hanya berdasarkan anggapan yang tidak tertulis. Ketiga, terkadang memang pria tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Memang kelalaian dan ketidaksadaran adalah hal yang wajar dalam diri manusia. Namun ketika seorang wanita marah, seringkali dia sulit untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut. Biasanya, dia akan merasa benar sepenuhnya, terutama ketika pasangannya mulai mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Hal ini terjadi karena wanita juga memiliki ego dan rasa gengsi yang tinggi, yang bisa membuatnya merasa unggul dalam situasi tersebut. Dalam situasi seperti ini, meskipun pengakuan dan permintaan maaf dari pasangan sangat penting, ego dan gengsi yang tinggi bisa membuatnya merasa bahwa dia harus tetap konsisten dengan posisi awalnya untuk menjaga harga dirinya. Ini bisa menghambat proses penyelesaian masalah dan memperburuk situasi jika tidak ada upaya untuk memahami perasaan satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk berusaha lebih keras dalam menanggapi emosi dengan empati dan kesabaran. Mengakui perasaan masing-masing dan berkomunikasi secara terbuka dapat membantu menyelesaikan konflik dengan lebih baik dan menjaga hubungan tetap harmonis. Keempat, karena memang pria harus melatih kesabarannya, karena dia akan menjadi kepala rumah tangga. Baik pria maupun wanita perlu terus-menerus mengembangkan kesabaran. Namun ketika pria menjadi kepala rumah tangga, tanggung jawab yang dihadapinya akan jauh lebih besar. Ini berarti tuntutan untuk kesabaran juga akan lebih tinggi. Kesabaran yang dimiliki pria dalam menghadapi berbagai tantangan ini bisa membantu dia menjadi lebih bijaksana seiring waktu, karena pengalaman dan tanggung jawab tersebut akan membentuknya menjadi sosok yang lebih matang dan bijaksana. Selain itu, tanggung jawab yang lebih besar ini akan memaksa pria untuk menghadapi berbagai situasi dengan kepala dingin dan berpikir secara strategis. Proses ini akan memperdalam pemahaman dan kemampuan pria dalam mengelola masalah, baik dalam konteks keluarga maupun kehidupan sehari-hari. Kesabaran yang terlatih dalam menghadapi tantangan rumah tangga akan membantu pria untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, yang dapat mengambil keputusan dengan bijak dan penuh pertimbangan. Ini juga akan meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan efektif, mengelola stres, dan mendukung anggota keluarga lainnya. Pada akhirnya, semua ini akan memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis dan stabil. Kelima, wanita lebih jago membalikan omongan daripada pria yang selalu serba salah. Berbicara dengan wanita memang memerlukan kehati-hatian. Pria sebaiknya bersikap tegas. Artinya jika sudah menyatakan sesuatu, dia harus konsisten dengan pendapat tersebut. Jika perlu mengubah pendapat, sebaiknya disertai dengan alasan yang jelas dan logis. Ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penilaian yang salah dari wanita. Perlu diingat bahwa wanita seringkali menjadi lebih mahir dalam berbicara karena mereka memiliki kosakata yang lebih luas dibandingkan pria. Dengan demikian, pria perlu lebih berhati-hati dan persuasif dalam komunikasi mereka. Konsistensi dan alasan yang kuat dalam menyampaikan pendapat akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Karena wanita biasanya lebih terampil dalam berkomunikasi, mereka mungkin lebih cepat menangkap dan menanggapi setiap ketidakkonsistenan atau kekurangan dalam argumen. Oleh karena itu,
Penting bagi pria untuk memikirkan setiap pernyataan dengan matang dan siap untuk mendukungnya dengan argumen yang solid. Ini akan membantu memastikan bahwa diskusi tetap konstruktif dan menghindari situasi di mana pria merasa disalahpahami atau wanita merasa tidak puas dengan tanggapan yang diberikan. Itulah beberapa penyebab wanita selalu merasa paling benar sendiri. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sedikit banyak perilaku ini juga dipengaruhi oleh pasangannya. Terkadang apa yang dikatakan wanita juga ada benarnya. Karena pada dasarnya, feeling seorang wanita itu lebih kuat daripada pria. Karena mereka selalu menggunakan perasaan dan pria selalu menggunakan logikanya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.